Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mencoba menyelesaikan soal tentang pertidaksamaan rasional satu variabel yang berbentuk kuadrat ya. Di sini ada soal, tentukan penyelesaian dari 4x kuadrat min 16x ditambah 7 per 6x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional ini, pertama-tama kita cek terlebih dahulu apakah ruas kanannya sudah bernilai 0. Ternyata di sini ruas kanannya sudah bernilai 0, sehingga kita langsung saja membuat faktor linier dari fungsi pembilang dan fungsi penyebutnya. Kita tulis di fungsi pembilang ada 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 7 ya. 4x kuadrat dikurangi 16x ditambah 7. Nah, untuk mencari faktor liniernya, maka kita harus buat dulu bentuk kuadratnya menjadi sama dengan 0 ya. Sehingga kita harus memfaktorkan menggunakan cara pemfaktoran yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Yaitu, jika koefisien dari x kuadrat itu nilainya bukan 1, melainkan 4 seperti ini, maka kita perlu kalikan dulu yang di depan dengan yang di belakang ya. Sehingga 4 dikali 7 itu hasilnya positif 28. Maka kita cari pasangan bilangan yang merupakan perkalian 28, yaitu 1 kali 28, atau 2 kali 14, atau 4 kali 7, dan nanti sama ya, balik lagi 7 kali 4, 14 kali 2, dan 28 kali 1. Nah, karena di sini 28 itu tandanya positif, sehingga kalau positif kita lihat hasil jumlah dari pasangan ini. Mana pasangan bilangan berikut yang jika dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 16 nih. Maka di sini pasangan bilangan yang memenuhinya adalah yang ini ya, 2 dan 14. Tapi karena 16-nya bernilai negatif, maka 2 dan 14 yang ini juga harus bernilai negatif. Sehingga jika negatif 2 ditambahkan dengan negatif 14 atau negatif 2 dijumlahkan dengan negatif 14, hasilnya benar ya, menjadi negatif 16. Sehingga kita tulis faktornya, karena di sini koefisien x kuadratnya adalah 4, maka kita tulisnya 4x, yang ini 4x, lalu dibagi dengan 4 ya. Di sini kita punya pasangan bilangannya min 2 dan min 14. Nah, sehingga kita harus cari faktor mana yang bisa dibagi 4. Ternyata kan 2 yang ini tidak bisa dibagi 4 ya, hasilnya akan desimal. 14 yang ini juga akan menghasilkan bilangan desimal jika dibagi dengan 4. Maka 4 ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian 2 dikali 2. Sehingga 4x min 2 yang ini kita bagi dengan 2 yang ini, dan 4x min 14 yang ini kita bagi dengan 2 yang ini ya. Maka hasilnya menjadi 4x dibagi 2 itu 2x. Lalu min 2 yang ini dibagi dengan 2 jadi min 1. Lalu 4x min 14 ini dibagi dengan 2 yang ini menjadi 2x min 7. Sehingga kita punya faktor linier dari pembilangnya adalah 2x min 1 dan 2x min 7. Nah, sekarang kita cari faktor linier dari penyebut ya. Untuk penyebut kita punya bentuk kuadrat dari 6x kuadrat ditambah 7x min 5. Nah, untuk mencari faktor liniernya maka kita buat dulu menjadi sama dengan 0 ya. Sehingga kita harus faktorkan dengan cara pemfaktoran yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita kalikan dulu 6-nya dengan negatif 5, maka hasilnya menjadi negatif 30. Sehingga kita cari pasangan bilangan yang merupakan perkalian dari 30, yaitu 1 kali 30, lalu 2 kali 15 ya, lalu 3 kali 10, lalu 5 kali 6, dan nanti balik lagi ya, 6 kali 5, 10 kali 3, dan seterusnya. Nah, di sini 30-nya bernilai negatif. Jika bernilai negatif, maka kita fokus ke selisih atau pengurangan. Mana pasangan bilangan di sini yang jika kita kurangkan hasilnya akan sama dengan positif 7. Nah, maka yang memenuhi adalah yang ini ya, 3 dan 10. Tapi harus kita simpan negatifnya di 3, agar 10 dikurangi 3 itu hasilnya jadi positif 7. Nah, karena di sini koefisien x kuadratnya 6, maka kita
tulis bentuk faktornya menjadi 6x, yang ini juga 6x, lalu dibagi dengan 6, kita simpan bilangan pertama itu min 3 dan yang keduanya 10. Jadi min 3-nya di sini dan 10-nya positif di sini ya. Nah, sama seperti yang barusan, ternyata jika faktor ini dibagi 6, nanti tidak bisa ya, karena ada yang menghasilkan desimal. Contohnya 3 dibagi 6, nanti hasilnya setengah. 10 dibagi 6 juga hasilnya desimal ya, sehingga kita uraikan dulu 6-nya menjadi 2 dikali 3 ya. Jadi 6x min 3 yang ini kita baginya dengan 3 ya. Lalu 6x plus 10 yang ini kita baginya dengan 2, oke? Sehingga nanti hasilnya 6x min 3 dibagi oleh 3, itu hasilnya menjadi 2x min 1. Nah, lalu untuk 6x plus 10 ini kita baginya dengan 2, menjadi 3x plus 5. Sehingga kita dapat faktor dari penyebutnya adalah 2x min 1 per 3x plus 5 ya. Nah, sehingga jika soal ini kita ubah penulisannya ke dalam bentuk faktor, nanti soalnya menjadi 2x min 1 dikali 2x min 7 per yang ini ya, 2x min 1 dikali 3x plus 5. Tadi tanda di soalnya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Maka kita tulis juga di sini kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di sini ruas kanan sudah 0 dan fungsi pembilang maupun fungsi penyebut sudah berfaktor linier. Selanjutnya cari pembuat 0 atau titik kritis dari fungsi pembilang dan fungsi penyebut ya. Titik kritis untuk fungsi pembilang yaitu ada 2x min 1 dengan 2x min 7 ya. Nah, berarti di sini 2x min 1 sama dengan 0, 2x min 7 juga sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan min 1-nya pindah jadi 1 dan x-nya sama dengan 1 per 2 ya. Dan untuk yang ini 2x sama dengan min 7-nya pindah jadi 7 dan x-nya sama dengan 7 per 2. Nah, kita punya dua titik kritis dari pembilang yaitu X sama dengan setengah dan X sama dengan 7 per 2. Karena di sini soalnya menggunakan tanda sama dengan, maka kedua titik kritis ini merupakan penyelesaian ya. Maka nanti jika kita gambarkan itu menjadi bulatan penuh atau bulatan hitam. Ini untuk pembilang. Selanjutnya titik kritis untuk penyebut, kita punya 2x min 1, kita punya 2x min 1, dan 3x plus 5 kita buat jadi sama dengan 0, sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 2, untuk yang ini 3x sama dengan min 5, maka x-nya sama dengan min 5 per 3, sehingga kita punya dua titik kritis dari fungsi penyebut, yaitu x sama dengan setengah dan x sama dengan min 5 per 3. Nah, karena ini merupakan penyebut, maka untuk semua penyebut tidak termasuk penyelesaian ya, jadi titik kritis yang X sama dengan setengah dan X sama dengan negatif 5 per 3 ini bukan merupakan penyelesaian ya. Jika digambarkan nanti berupa bulatan bulat kosong. Nah, selanjutnya setelah kita temukan titik kritis, kita gambarkan keempat titik kritis ini pada garis bilangan ya. Sehingga jika kita gambarkan pada garis bilangan, nanti kita punya 4 titik, kita tulis dari titik yang terkecil yaitu negatif 5 per 3, bukan penyelesaian, sehingga digambarkannya dengan bulatan kosong ya. Berarti di sini bulatan kosong negatif 5 per 3, lalu selanjutnya di sini setengah 7 per 2 dan setengah, berarti yang setengah dulu ya yang kita tulis. Tapi di setengah di sini itu merupakan penyelesaian dan setengah di sini bukan merupakan penyelesaian, sehingga bisa kita tulisnya satu saja, tapi bulatan kosong ya, berarti di sini jadi 1 per 2 atau setengah. Lalu titik yang ketiga yang 7 per 2 yang merupakan penyelesaian, sehingga kita tulis atau gambarkan dengan bulatan penuh seperti ini ya. Nah, selanjutnya berarti kita sudah punya 1, lalu 2, 3, dan 4 daerah atau 4 interval ya. Yang ini X kurang dari negatif 5 per 3, ini min 5 per 3 kurang dari X kurang dari 1 per 2, yang ini 1 per 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7 per 2, dan yang ini X lebih dari sama dengan 7 per 2 ya. Nah, kita sudah dapatkan 4 intervalnya. Selanjutnya adalah kita tentukan daerah positif atau negatifnya dengan cara uji titik ya. Nah, di video-video sebelumnya saya
saya sudah jelaskan cara menguji titiknya itu biasanya menggunakan tabel bantuan. Nah, tapi untuk video sekarang kita coba kerjakan uji titiknya dengan cara yang lebih mudah, yaitu kita tinggal pilih salah satu titik dari satu daerah saja. Misalnya saya ambil dari daerah yang ini ya, yang antara negatif dan yang positif. Misal saya ambil titiknya adalah X sama dengan 0 ya. Maka untuk X sama dengan 0 kita tinggal substitusikan ke soalnya. Tadi kita punya soalnya itu yang ini ya, 2X min 1 dikali 2X min 7. Kita tulis lagi. Nah, soalnya adalah 2X min 1 dikali 2X min 7 per 2X min 1 dikali 3X plus 5 ya. Nah, sehingga kita substitusi nilai X-nya dengan 0, maka menjadi 2 kali 0 kurangi 1. Lalu dikali 2 kali 0 kurangi 7. Lalu 2 kali 0 dikurangi 1 dan 3 kali 0 ditambah 5. Sehingga nanti hasilnya menjadi 2 kali 0 itu 0, dikurangi min 1 itu jadi min 1 ya. Min 1. Lalu di sini dikali 2 kali 0, 0 dikurangi 7 berarti jadi min 7. Lalu yang bawahnya 2 kali 0, 0 kurangi 1 berarti min 1. Lalu 3 kali 0 itu 0 ditambah 5 berarti jadi 5 ya. Berarti yang atas min 1 kali min 7 jadi positif 7, yang bawah negatif 1 kali 5 jadi negatif 5. Berarti tandanya adalah negatif ya. Sehingga kita simpan tadi di yang X sama dengan 0 dengan tanda negatif. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan pasti tandanya selang-seling. Jadi kita cukup ambil satu daerah saja yang dijadikan titik uji. Pasti daerah yang lain itu tandanya selang-seling. Itu hanya berlaku jika faktor dari pembilang dan penyebutnya itu tidak ada yang sama. Sedangkan di sini ada faktor yang sama ya, yang ini nih. Nah, ada faktor yang sama, yang ini juga yang ini ya. Jadi 2X min 1-nya itu ada 2 kali. Sehingga nanti di 2X min 1, 2X min 1 itu yang ini ya. Yang X sama dengan setengah yang ini dan juga yang ini. Nanti karena di sini 2X min 1-nya ada yang sama ya, maka nanti tandanya tidak akan berubah atau tandanya tidak akan berganti. Kalau asalnya negatif, maka di X sama dengan setengah ini tandanya tidak akan berganti. Ini kan setengah ya, setengahnya ada 2 kali. Maka jika ada 2 kali atau genap ya, keluarnya genap, ada 2 kali, maka nanti tandanya tidak akan berubah. Kalau ini negatif, ini juga tetap negatif gitu. Ya, jadi jika faktornya ada 2 kali atau ada yang sama, maka tandanya tidak akan berubah. Kalau asalnya negatif, maka negatif di titik yang sama tersebut. Yang samanya kan di X sama dengan setengah ya, maka di X sama dengan setengah ini tidak akan berganti tanda. Kalau negatif, tetap negatif. Nah, sisanya yang ini nanti positif dan yang ini positif selang-seling ya. Oke, nah karena di soal itu yang ditanyakannya adalah yang kurang dari atau sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Berarti yang ini sampai sini ya. Atau jika kita tuliskan himpunan penyelesaiannya nanti menjadi, nah kita tulis HP-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian, sehingga kita tuliskan negatif 5 per 3 kurang dari X kurang dari setengah, atau 1 per 2 kurang dari X kurang dari 7 per 2 ya. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Bagaimana, paham kan? Oke, nah sekarang kita akan coba kerjakan contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari X kuadrat min 3X min 28 per X min 5 dikuadratkan dikalikan X min 3 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, sebelum kita menyelesaikan pertidaksamaannya, kita cek terlebih dahulu apakah ruas kanannya sudah 0. Ternyata ruas kanannya sudah 0 ya, sehingga kita langsung saja mencari faktor linier dari fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Kita jawab, kita cari dulu faktor linier untuk fungsi pembilang ya. Di pembilang kita punya bentuk kuadrat X kuadrat min 3X min 28 ya.
Nah, maka untuk mencari faktor linearnya kita perlu dibentuk dulu menjadi sama dengan 0. Sehingga tinggal kita faktorkan ya. Ingat, faktor itu kita fokus ke angka terakhir dan yang di tengah. Berarti kita cari pasangan bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya adalah 28. Yaitu 1 kali 28 atau 2 kali 14 atau 4 kali 7 ya. Dan balik lagi 7 kali 4 dan seterusnya. Nah, karena di sini tandanya adalah negatif, maka kita cari yang jika diselisihkan atau dikurangkan itu hasilnya adalah negatif 3. Hasilnya adalah yang tengah ya. Nah, maka pasangan bilangan mana yang jika diselisihkan hasilnya adalah negatif 3. Ternyata ini ya 4 dan 7. Tapi kita perlu simpan tanda negatifnya di 7. Karena jika 4 dikurangi 7 itu hasilnya adalah negatif 3 ya. Sehingga faktornya bisa kita tulis menjadi X positif 4 dan X negatif 7 seperti ini. Nah, ini untuk fungsi pembilang. Nah, adapun untuk fungsi penyebut, kita punya bentuknya itu adalah X min 5 dipangkatkan 2 dan X min 3. Nah, kalau seperti ini kan ini sudah faktor linear ya. Tapi kalau X min 5 dipangkatkan 2 itu artinya X min 5 dikali X min 5. Berarti ada 2 kali ya. Kalau yang X min 3 ini sudah berfaktor linear. Sehingga jika kita sudah menentukan faktor linear dari fungsi pembilang dan fungsi penyebut, kita tulis lagi soalnya yang fungsi pembilang itu menjadi X ditambah 4 dikali X min 7. Yang fungsi penyebut yang bawahnya tetap ya X min 5 dikuadratkan dikali X min 3 karena sudah berfaktor linear. Jadi kita tulis soalnya menjadi seperti ini. Nah, jika sudah berbentuk faktor linear, selanjutnya kita tentukan titik kritis atau pembuat 0 ya dari masing-masing fungsi pembilang maupun fungsi penyebut. Nah, untuk yang fungsi pembilang dulu, kita punya faktornya itu adalah X plus 4 dan X min 7. Maka untuk titik kritisnya kita buat sama dengan 0, ini pun kita buat sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 4, dan yang ini X-nya sama dengan 7. Nah, kita punya dua titik kritis di fungsi pembilang. Karena di sini tanda di soalnya kurang dari sama dengan 0, maka untuk fungsi pembilang ini dua-duanya merupakan penyelesaian ya. Nah, lalu di sini untuk yang fungsi penyebut ya sekarang. Nah, kita tulis titik kritis untuk fungsi yang penyebut. Ada X min 5 dipangkatkan 2 dan ada X min 3. Nah, untuk X min 5 dipangkatkan 2 berarti kan hasil perkalian dari X min 5 dikali X min 5 ya. Sehingga jika kita akan menentukan titik kritisnya, maka nanti X min 5-nya ada 2 kali ya. Seperti ini nih, maka X-nya sama dengan 5, lalu X-nya sama dengan 5 yang ini. Dan untuk yang ini X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Sehingga di sini kita punya sebenarnya ini ada 2 titik kritis ya, karena yang 5 dan 5 ini kan kembar ya. Jadi ya kita anggap satu titik yang sama. Maka dari fungsi penyebut kita punya 2 titik kritis. Karena fungsi penyebut itu semuanya bukan merupakan penyelesaian. Jadi ini ketiganya bukan penyelesaian. Atau jika kita gambarkan nanti gambar bulatannya tuh bulatan kosong ya. Nah, jika kita sudah punya titik kritisnya, maka selanjutnya kita gambarkan titik kritisnya pada garis bilangan. Sehingga jika kita gambarkan pada garis bilangan, nanti titik kritisnya ada 1, 2, 3, dan 4 ya, 4 titik. Kita mulai tulis dari yang terkecil yaitu negatif 4 yang termasuk penyelesaian. Berarti kita tulis dengan bulatan penuh. Lalu selanjutnya ada titik 3 bukan penyelesaian. Kita tulis dengan bulatan kosong. Lalu di sini ada 5 bukan penyelesaian. Berarti kita tulis dengan bulatan kosong. Dan di sini ada 7 yang merupakan penyelesaian. Kita tulis dengan bulatan hitam atau bulatan penuh ya. Sehingga di sini nanti kita dapat 1, 2, 3, 4, dan 5 daerah ya. Untuk daerah ini intervalnya X kurang dari sama dengan min 4. Untuk yang ini intervalnya adalah min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Untuk daerah yang ini intervalnya 3 kurang dari X kurang dari 5. Untuk daerah yang ini intervalnya adalah 5
kurang dari X kurang dari sama dengan 7. Dan untuk daerah yang terakhir, intervalnya adalah X lebih dari atau sama dengan 7 ya. Nah, jika kita sudah menggambarkan titik kritis pada garis bilangan, langkah selanjutnya kita tinggal tentukan daerah positif dan negatif dengan cara uji titik ya. Uji titiknya kita cuma uji satu titik saja pada satu daerah. Misalnya saya ambil di antara yang negatif dan positif saja ya. Ada bilangan X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke soalnya. Tadi soalnya itu yang ini ya, X plus 4 dikali X min 7, kita tulis lagi soalnya, yaitu X plus 4 dikali X min 7 per X min 5 dikuadratkan dikali X min 3. Kita ganti X-nya dengan 0 ya, sehingga menjadi 0 tambah 4 dikali 0 kurangi 7 per 0 dikurangi 5 dikuadratkan dikali 0 kurangi 3. Maka hasilnya menjadi 4 dikali 0 kurangi 7 itu min 7 per 0 kurangi 5 itu adalah negatif 5. Tapi dikuadratkan jadi positif 25 ya. Positif 25 dikali 0 kurangi 3 itu adalah negatif ya. Negatif 3. Maka hasilnya 4 kali min 7 itu pasti negatif 28. Dan 25 dikali 3 juga pasti negatif 75. Sehingga negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif ya. Maka di daerah yang tadi kita uji titik, di sini positif, di sini negatif. Tapi ingat, tadi ada faktor yang munculnya 2 kali ya, yaitu X min 5 dipangkatkan 2 ya. Tuh, titik kritisnya jadi ada 2 kali. Ini sama kan? Ini dengan ini tuh sama. Nah, maka di X sama dengan 5, kalau munculnya 2 kali atau berpangkat genap, maka di sini tandanya tidak berubah. Kalau asalnya sebelum angka 5 ini adalah negatif, maka setelah angka 5 juga negatif ya. Maka di sininya yang baru selang-seling. Di sini jadi positif dan di sini jadi negatif ya. Nah, di sini kita dapatkan tanda positif dan negatifnya. Selanjutnya kita tentukan penyelesaiannya. Karena di soal tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan 0, maka jawabannya adalah daerah yang bertanda negatif, yaitu yang ini, lalu yang ini ya. Oh, lanjut juga yang ini ya. Oke, berarti kita punya 3 daerah nih yang menjadi penyelesaian. Kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi, HP-nya adalah X sedemikian, sehingga kita tuliskan intervalnya untuk yang ini, dan yang ini ya. Maka X-nya kurang dari sama dengan min 4 atau 3 kurang dari X kurang dari 5 atau 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 7. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita akan coba kerjakan contoh soal yang lain, yaitu tentukan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 per X kuadrat dikurangi 4 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, ini merupakan pertidaksamaan rasional di mana ruas kanannya sudah bernilai 0, sehingga kita tidak perlu merubah bentuk ruas kanannya, sehingga langkah selanjutnya adalah kita tentukan faktor linier dari fungsi pembilang dan juga fungsi penyebut. Di sini fungsi pembilangnya ada X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 ya. Nah, di sini fungsi pembilangnya ada X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Untuk mencari faktor liniernya, maka kita harus buat bentuk kuadrat ini menjadi sama dengan 0. Nah, lalu kita faktorkan ya. Kita faktorkan bentuk kuadrat ini, persamaan kuadrat ini, kita fokus ke angka terakhir dan yang di tengah. Maka kita cari pasangan bilangan yang merupakan perkalian 5, yaitu 1 kali 5 atau 5 kali 1 ya, balik lagi. Nah, di sini karena tandanya ditambah, maka kita fokusnya kepada jumlah. Jumlahnya kalau dijumlahkan itu harus sama dengan positif 2. Tapi di sini 1 dan 5 itu kalau dijumlahkan hasilnya jadi positif 6, bukan positif 2. Berarti bagaimana nih? Nah, kalau tidak ada pasangan bilangan yang memenuhi, maka bentuk kuadrat ini tidak bisa kita faktorkan. Nah, kalau tidak bisa kita faktorkan, kita coba cek diskriminannya ya. Kita cek diskriminan. Jadi setiap tidak bisa difaktorkan, kita cek diskriminan. Masih ingat kan waktu SMP rumus diskriminan itu apa? Yaitu B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C atau 4AC ya. Nah, di sini yang jadi A itu kan yang ini ya, A-nya sama dengan 1, yang jadi B itu yang ini sama dengan 2, dan yang jadi C itu yang ini ya,
sama dengan 5. Nah, di sini kita tinggal substitusi nilai B-nya, A-nya, dan C-nya. B-nya adalah 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 dan C-nya 5 ya. Maka di sini jadi 4 kurangi 4 kali 1 kali 5 itu 20. 4 kurangi 20 itu negatif 16. Nah, negatif 16 itu ternyata kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Diskriminan yang bernilai 0 berarti ada kemungkinan bahwa bentuk kuadrat yang ini merupakan definit. Nah, apa sih yang disebut dengan definit? Jadi, definit itu adalah suatu fungsi yang nilainya selalu bernilai positif atau yang suatu fungsi yang nilainya selalu bernilai positif atau negatif ya. Jadi fungsi yang selalu bernilai positif atau negatif, sehingga definit itu bisa dibagi menjadi dua. Ada definit positif dan juga ada definit negatif. Nah, untuk definit yang positif, ciri-cirinya atau syaratnya itu adalah A-nya lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Sedangkan untuk definit negatif itu ciri-cirinya adalah A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, tadi kan di sini bentuk kuadrat yang ini tidak bisa kita faktorkan, betul ya? Kalau tidak bisa kita faktorkan, kita coba cek diskriminannya. Oh, ternyata diskriminannya itu negatif 16 atau lebih kecil dari 0. Nah, jika diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti kemungkinan itu tuh adalah definit atau fungsi yang selalu bernilai positif atau negatif. Kita cek nih, diskriminannya kurang dari 0 dan kita cek A-nya. A-nya yang ini ya, A-nya adalah 1. Kalau 1 itu berarti lebih dari 0 ya, berarti A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Sehingga jika A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, maka itu termasuk definit positif. Oh, berarti bentuk kuadrat yang ini merupakan definit positif. Artinya, mau kita substitusi nilai X-nya dengan berapapun, pasti nilai yang X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 itu selalu bernilai positif ya. Jadi, kita tidak perlu mencari faktor linearnya. Nah, karena yang pembilang ini merupakan definit positif, kita cari faktor linear yang selanjutnya, yaitu untuk yang penyebut ya. Nah, untuk yang penyebut kita punya X kuadrat dikurangi 4. Kita punya X kuadrat dikurangi 4, maka untuk memfaktorkannya bagaimana Bu? Kita buat dulu menjadi sama dengan 0. Nah, waktu SMP juga pernah ya belajar memfaktorkan selisih kuadrat. Maksudnya selisih kuadrat itu pengurangan dari bilangan kuadrat. Di sini kan bilangan kuadratnya X kuadrat, yang ini bilangan kuadratnya 2 kuadrat, betul? Jadi kalau ada selisih atau pengurangan dari dua bilangan kuadrat, cara memfaktorkannya gampang sekali. Tidak perlu mencari pasangan bilangan yang memenuhi hasil perkalian dan hasil penjumlahan seperti yang ini atau seperti contoh soal-soal sebelumnya. Nah, kalau bentuknya selisih kuadrat, selisih atau pengurangan dari dua bilangan kuadrat, maka kita cukup tulis bilangannya, yang ini X, yang ini min 2, dan kita tulis yang satu lagi X plus 2 ya. Nah, jadi ini faktornya. Jadi, kalau selisih kuadrat atau pengurangan dari bilangan kuadrat, maka faktornya adalah kita tulis lagi bilangan-bilangan kuadratnya, yaitu X dan 2. Ini juga X dan 2, tapi tandanya ada yang negatif dan ada yang positif ya. Sehingga sudah kita temukan faktor linear dari bentuk penyebut itu adalah X min 2 dan X plus 2. Sehingga soal yang barusan yang di atas ini bisa kita ubah bentuknya nanti. Yang atasnya itu definit positif, berarti kita tulis dengan tanda positif saja ya. Nah, yang di bawahnya kita ubah dengan bentuk faktor yang sudah kita temukan. Nah, jadi nanti soalnya itu berbentuk positif per X min 2 dikali X plus 2, tadi tanda di soalnya adalah kurang dari sama dengan 0. Bu, kenapa yang atas positif? Karena jelas-jelas tadi yang atas itu, yang pembilang itu adalah definit positif. Jadi kita tidak perlu tuliskan faktor linearnya ya, kita cukup tulis dengan bilangan positif karena nilainya selalu bernilai positif. Nah, setelah kita tentukan faktor linear, selanjutnya adalah kita tentukan titik kritis atau pembuat nol dari masing-masing fungsi. Tapi karena fungsi pembilang itu tidak ada titik kritisnya, kita hanya cari titik kritis untuk fungsi penyebut. Ada dua ya, yaitu X min 2 dan X plus 2. Titik kritis itu dibuat sama dengan 0 dulu, maka X-nya sama dengan 2 dan X ini sama dengan min 2. Nah, kita dapat dua titik kritisnya, tapi ingat, ini penyebut, sehingga dua-duanya bukan merupakan
penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian, maka digambarkan dengan tanda bulatan kosong ya. Nah, karena kita sudah punya dua titik kritis, selanjutnya kita tinggal gambarkan ke garis bilangan kedua titik kritis tersebut. Berarti di sini kita punya 2 dan negatif 2, berarti negatif 2 dulu, dan 2 ya, bulatan kosong karena bukan penyelesaian. Nah, berarti di sini kita punya 1, 2, dan 3 daerah. Untuk yang ini X-nya kurang dari min 2, untuk yang ini min 2 kurang dari X kurang dari 2, dan yang ini X lebih dari 2 ya. Nah, setelah menggambarkan titik kritis pada garis bilangan, selanjutnya kita tentukan daerah positif dan negatifnya. Dengan cara uji titik, kita pilih sembarang bilangan satu saja pada satu daerah. Misalnya daerah yang tengah ini, antara min 2 dan 2, misal saya pilih titiknya X sama dengan 0 ya. Nah, X sama dengan 0, kita substitusikan ke soalnya. Tadi soalnya itu sudah diubah jadi ini ya, plus per X min 2 kali X plus 2. Oke. Berarti di sini jadi plus per X min 2 dikali X plus 2. Nah, maka kita ganti X-nya dengan 0 jadi positif per 0 min 2, 0 plus 2. Berarti hasilnya jadi positif per 0 min 2 itu min 2, dikali 0 tambah 2 itu 2. Berarti jadi positif per negatif 4. Positif bagi negatif ya jadi negatif. Sehingga tanda yang ada X sama dengan 0 itu tandanya negatif. Karena di sini faktornya tadi tidak ada yang bernilai. Karena di sini faktornya tadi tidak ada yang kembar atau tidak ada yang sama ya, X min 2, ini X plus 2, tidak ada yang ditulis lebih dari sekali, maka tandanya pasti selang-seling. Ini negatif, ini positif, dan ini positif. Nah, sekarang kita tinggal tentukan daerah penyelesaiannya. Karena di soal itu tandanya adalah kurang dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif, yaitu yang ini ya. Nah, jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi HP-nya adalah X sedemikian sehingga min 2 kurang dari X kurang dari 2. Seperti itu. Dapat dipahami ya sampai sini? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.